Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya, Randy Andrian NIM 2104318 dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai materi kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. Yang pertama ada paten. Ruang lingkup paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atau disebut inventor di bidang teknologi selama waktu tertentu. Inventor melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten bersifat first to file atau wajib bagi inventor. Dengan demikian, perlindungan hukum baru diberikan negara kepada inventor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. 1. Penemu paten atau inventor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, penemu inventor bisa penemu perorangan atau badan hukum. Khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang hak paten adalah penemu sebagai pemilik paten, penerima hak dari pemilik paten, dan penerima lebih lanjut dari hak paten. 2. Penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria berikut, yaitu penemuan baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam 3. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Ketiga, teori, metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Dan yang terakhir, proses biologis yang esensial untuk produksi tanaman dan hewan, kecuali non-biologis dan mikrobiologis. 4. Penemuan tidak dianggap tetapi telah diumumkan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jika permintaan paten sebelum 6 bulan pengajuan, yaitu yang pertama, pameran tersebut dipertunjukkan pada pameran internasional secara resmi. Yang kedua, diakui secara resmi. Yang ketiga, pameran yang telah resmi diakui. Yang keempat, penemuan tersebut telah digunakan di Indonesia dalam rangka percobaan penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah dalam jangka 12 bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan invensi tersebut. Selanjutnya adalah jangka waktu paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu paten diberikan jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi menurut pasal 8. Dan untuk paten sederhana jangka waktunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang, yaitu menurut pasal 9. B. Permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang pertama yaitu penemu mengajukan hak paten. Yang kedua, penerimaan permohonan paten oleh kantor paten. Ketiga, permohonan hanya bisa diajukan untuk satu invensi. Keempat, pengumuman permohonan paten. Pengumuman permohonan paten dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 18 bulan sejak tanggal penerimaan paten. Kedua, 18 bulan sejak permohonan dengan hak prioritas, tepatnya pada pasal 42. Yang ketiga, 3 bulan untuk paten sederhana sejak tanggal penerimaan. Kelima, pengajuan permintaan pelaksanaan substansi paling lambat 36 bulan sejak penerimaan, pasal 42.
Keenam, persetujuan atau penolakan paling lambat 36 bulan sejak penerimaan, sedangkan paten sederhana 24 bulan sejak penerimaan. Ketujuh, permohonan banding diperiksa oleh Komisi Banding Paten atau disingkat dengan KBP. Dan terakhir adalah penolakan permohonan banding dalam jangka waktu 3 bulan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Selanjutnya C. Pengalihan dan lisensi paten. Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan hak tersebut baik untuk paten produk maupun paten jasa. Pasal 66 sampai dengan 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten yang dapat dilakukan dalam hal berikut. Yang pertama, paten bisa beralih atau dialihkan baik semua ataupun sebagian. Kedua, pengalihan hak tidak menghapus nama penemu, pasal 68. Ketiga, lisensi adalah izin tertulis yang melaksanakan paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Keempat, perjanjian lisensi wajib dicatat pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Kelima, lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. D. Pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang pertama, batal demi hukum. Apabila pemegang tidak membayar biaya tahunan, diatur pada pasal 88. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang paten, diatur dalam pasal 90. Ketiga, batal karena adanya gugatan, diatur dalam pasal 91. Dan yang terakhir adalah akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dalam hal lain yang berasal dari paten tersebut, diatur pada pasal 95. E. Paten sederhana. Paten sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang pertama yaitu hanya untuk satu invensi. Yang kedua, invensi merupakan produk kasat mata dengan kualitas sederhana. Ketiga, permohonan dan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan paling lama 6 bulan sejak penerimaan dan dikenai biaya. Keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Yang terakhir ada PCT dan TRIPS. Yang pertama PCT. PCT atau Patent Cooperation Treaty adalah traktat internasional kerjasama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan hukum terhadap setiap invensi memberikan proteksi dari invensi yang diinginkan untuk dilindungi oleh suatu negara. Akses bagi publik dan informasi teknis, invensi baru, dan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi dalam negara-negara berkembang. Yang kedua adalah TRIPS. Persetujuan TRIPS merupakan salah satu lampiran dari perjanjian WTO. TRIPS merupakan persetujuan perdagangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu paten dan merek, di mana mulai tahun 2005 setiap warga anggota WTO tunduk kepada persetujuan tersebut. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan materi pada video kali ini. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.